Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Perkenalkan, saya Milhatur Rahman, NIM 1913330000511 dari kelas 2 PGSD A3 Unisnu Jepara. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sehat itu penting. Tema 4, kelas 5, subtema 1, materi peredaran darahku sehat. Baik, adik-adik, kita amati gambar di samping ya. Di sana ada aktivitas anak berangkat ke sekolah. Ada siswa yang berjalan kaki, ada juga siswa yang naik sepeda. Nah, menurut kalian, mana sih yang membutuhkan energi lebih banyak? Penjelasannya seperti ini. Saat kita melakukan aktivitas yang lebih tinggi, tubuh akan membutuhkan lebih banyak darah yang mengandung oksigen. Nah, kebutuhan akan darah ini akan dipenuhi oleh jantung dengan cara meningkatkan aliran darah. Darah memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Darah di sini mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, kita di sini akan membahas apa saja organ peredaran darah. Yuk simak selengkapnya. Untuk bagian pertama adalah jantung. Aorta, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Jantung merupakan alat peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya berada di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jantung tersusun atas otot-otot yang sangat kuat. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan mengempis atau kontraksi. Gerakan mengembang dan mengempis tersebut menimbulkan denyutan yang biasa kita kenal sebagai denyut jantung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Bisa dilihat ya gambar di atas, itu menunjukkan bagian-bagian pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Dan kalau adik-adik tahu ya, panjang seluruh pembuluh darah itu jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wah, panjang sekali ya. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Lalu sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih macam-macam dari darah. Simak lagi ya. Nah, untuk peredaran darah sendiri, pasti di situ kita harus mengenal darah ya. Nah, ada macam darah, ada 2, yaitu sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih. Pastinya warnanya putih ya. Di sini berfungsi sebagai pelawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk sistem kekebalan tubuh atau biasanya disebut sebagai antibodi. Lalu yang ketiga adalah trombosit. Di sini fungsinya sebagai pembuku darah dan penyembuh luka. Makanya kalau kita terkadang luka itu cepat sembuh ya, itu karena ada trombosit. Baik teman-teman, lalu yang ketiga adalah paru-paru. Nah, di sini meskipun paru-paru bukan organ peredaran darah yang utama, tapi dia punya peranan yang penting. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ini tidak lagi mengandung oksigen, tapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida ini dipompa ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, karbon dioksida akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Alhamdulillah untuk penjelasan hari ini telah selesai dengan materi peredaran darah sehat. Dapat diketahui bahwa organ peredaran darah ada 3. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Untuk fungsi jantung sendiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dan untuk fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Dan untuk yang ketiga adalah paru-paru, berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga pola makan kita dan menjaga olahraga kita agar darah yang terdapat di dalam tubuh kita tetap sehat dan lancar.